Saya sedang duduk sendirian di sebuah ruangan kecil. Cahaya kuning lembut menyinari dinding, menciptakan perasaan damai yang akrab. Tanganku memegang ponsel, tanpa sadar ku gesek seperti berkali-kali sebelumnya, hingga mataku terhenti pada sebuah pesan di grup alumni, grup yang hampir aku lupakan selama bertahun-tahun. Aku membaca pesan itu berulang kali. Denyut jantung tiba-tiba meningkat. Saya bisa saja merasa bahagia dan gembira seperti orang lain ketika memikirkan tentang reuni kelas setelah lebih dari 10 tahun. Tapi sebaliknya, aku malah merasakan perasaan aneh yang muncul. Gugup sekaligus tidak yakin. Ada sesuatu di hatiku yang tidak tenang. Dan kemudian, hal itu menarikku kembali ke kenangan lama. Kenangan yang kupikir telah kusembunyikan dalam-dalam. Ketika saya duduk di bangku SMA, saya adalah salah satu dari sedikit siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa penuh di salah satu SMA bergengsi di Jakarta. Kedengarannya sangat membanggakan, bukan? Tapi kenyataannya, itulah alasan kenapa aku dipandang rendah. Saya berasal dari keluarga sederhana, orang tua saya berbisnis kecil-kecilan, hidup berkecukupan namun tidak banyak sisa. Sedangkan teman-teman di sekitar saya sebagian besar berasal dari keluarga kaya, bersekolah dengan mobil pribadi, dan memakai pakaian berbau parfum mahal. Saya masih ingat perasaan hari pertama saya memasuki gerbang sekolah. Tanganku mengeratkan tali ranselku yang sudah usang, berusaha berjalan cepat, agar tak seorang pun memperhatikan sepatuku yang sudah usang atau seragamku yang pudar karena terlalu sering memakainya. Hayat bersikap tenang. Namun kenyataannya saya hanya menginginkan satu hal, diperlakukan seperti orang normal lainnya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Tatapan mata yang tajam dan setengah bercanda dari teman-teman sekelasnya, terutama dari Rani dan teman-teman dekatnya, mulai terlihat sejak hari pertama. Mereka bertanya dengan mata mengamatiku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus menjawab apa. Saya tidak akan pernah melupakan saat-saat mereka tertawa saat makan siang saya yang hanya berupa nasi tempe goreng yang disiapkan ibu saya di pagi hari. Sementara itu, mereka memesan makanan dari restoran ternama melalui aplikasi, sambil duduk dan makan sambil tersenyum bangga. Kata-kata itu seringan angin, namun menyakitkan seperti pisau, diulang-ulang selama 3 tahun. Dan kemudian, sekarang, saat duduk di ruangan yang sunyi, membaca pesan teks yang mengundangku ke reuni kelas, mau tak mau aku bertanya-tanya, haruskah aku pergi? Saya sangat berbeda dari sebelumnya. Aku bukan lagi gadis yang duduk diam di pojok kelas, selalu berusaha menghindari pandangan semua orang. Sekarang saya adalah pemimpin di perusahaan saya sendiri. Seseorang yang telah berdiri di banyak tahapan berbagi tentang kewirausahaan, dan seseorang yang dapat mengurus hidup saya dan keluarga dengan tangan saya sendiri. Namun saya juga tahu bahwa kesuksesan tidak bisa sepenuhnya menghapus luka yang membekas di jiwa. Mungkin kamu juga pernah merasakan hal yang sama ketika bertemu dengan masa lalu, padahal sudah sejauh ini hanya sebuah nama, sebuah kalimat, sudah cukup membuat hatimu tenggelam. Saya meletakkan telepon dan duduk diam selama beberapa menit. Pertanyaan itu masih terulang di kepala saya. Haruskah aku pergi? Bukan karena saya ingin menyombongkan diri. Itu bukan karena saya ingin membalas. Tapi karena aku ingin tahu, bisakah aku menghadapi diriku yang dulu dan tersenyum? Jika Anda pernah membawa luka lama, Anda pasti memahami perasaan itu. Perasaan ingin melepaskan, tapi juga ingin berdiri dan berkata, aku masih di sini dan aku belum terjatuh. Dan pada saat itu, saya tahu bahwa mungkin sudah waktunya bagi saya untuk kembali. Bukan untuk melihat orang lain, tetapi untuk menghadapi dan menyembuhkan diri sendiri. Aku ingat dengan jelas saat pertama kali aku masuk ke SMA bergengsi itu. Tempat yang sering disebut orang sebagai sekolah untuk anak-anak orang kaya. Saya pergi ke sana dengan hati penuh harapan.
Saya percaya ini adalah kesempatan besar untuk mengubah masa depan, untuk membantu orang tua memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun yang tak kusangka, sekolah itu juga menjadi awal dari luka diam yang harus kubawa sejak lama. Sejak pagi pertama, saya merasakan perbedaannya. Saat teman-temanku datang dengan mobil mewah, turun dari bus dengan seragam bersih yang masih berbau pelembut kain, aku berjalan dari halte, pakaianku bersih tapi sudah tua, dan sol sepatuku sudah usang. Tanganku mencengkeram tali ransel lamaku, menunduk ke tanah, berharap tak seorang pun menyadarinya. Tapi itu tidak mungkin. Hari itu, saat jam istirahat pertama, sekelompok gadis mendekatiku. Yang memimpin adalah Rani, orang yang kemudian menjadi obsesi terbesarku selama masa sekolahku. Dia menatapku dari ujung kepala sampai ujung kaki dan bertanya dengan suara lembut namun sinis. "Kamu anak beasiswa ya?" Saya mengangguk. Dia tersenyum tipis, menoleh ke arah teman-temannya dan mengatakan sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Pantas aja beda. Sejak hari itu, segalanya menjadi sulit bagi saya. Kata-kata yang tampaknya tidak berbahaya ini menusuk hati saya setiap hari. Setiap kali saya membuka kotak makan siang, hanya nasi putih, beberapa potong tempe, beberapa tumis sayuran. Di meja sebelah, mereka memesan teh susu, makanan cepat saji, tertawa dan berbicara keras. Suatu saat aku mendengar Rani berbisik, tapi sengaja berbicara dengan keras agar aku bisa mendengar. "Kasihan banget ya, tiap hari tempe. Mungkin di rumah juga nggak ada AC." Semua orang terkekeh. Aku menundukkan kepalaku dan makan dengan cepat, berharap waktu akan berlalu dengan cepat. Lalu ada kalanya saya pergi ke kamar mandi dan kembali ke kelas dan menemukan ada kertas sampah di laci meja. Suatu hari, seseorang menggambar grafiti di buku saya. Aku tahu siapa orangnya, tapi aku tidak akan mengatakannya. Saya takut. Aku takut jika aku angkat bicara, keadaan akan menjadi lebih buruk. Bahkan pernah suatu saat ujian, saat aku sedang berusaha berkonsentrasi, Rani berdiri sambil memegang uang kertas $1.000 yang sudah kusut dan dengan lantang berkata, "Ih, ini apaan? Meja aku kotor banget. Kamu ya yang taruh ini? Biasa deh, anak beasiswa pasti butuh uang." Dia melemparkan tagihan itu ke mejaku. Seluruh kelas terdiam beberapa saat, lalu kembali tertawa. Aku merasakan wajahku terbakar karena malu, tapi air mataku tak mau jatuh. Hanya ada satu orang yang selalu berada di sisiku saat itu, Dewi. Dia teman sekelas, tidak terlalu kaya, tapi memiliki hati yang hangat. Setiap kali saya diintimidasi, dia berusaha menghibur saya. "Arin, kamu jauh lebih pintar dari mereka. Jangan dengerin omongan mereka ya," katanya sambil menggenggam tanganku erat-erat. Dia bukan sekedar teman, dialah satu-satunya tempat berlindung di hari hujan di hatiku. Tapi meski ada seseorang di sisiku, aku tetap tidak bisa menghentikan rasa sakit hatiku. Setiap malam, saya berbaring di tempat tidur tanpa berani menangis sekeras-kerasnya. Aku tidak ingin orang tuaku khawatir. Saya hanya berkata pada diri sendiri, "Cobalah sedikit lagi, semuanya akan baik-baik saja." Mungkin Anda pernah mengalami hal serupa, diremehkan karena latar belakang Anda, cara Anda berpakaian, atau hanya karena Anda tidak seperti kebanyakan orang. Saya memahami perasaan itu. Perasaan diremehkan, dianggap tidak cukup baik, meskipun Anda telah berupaya sebaik mungkin. Namun hari-hari itu, secara diam-diam, mengajari saya sesuatu yang berharga, ketabahan. Saya bukan yang terbaik, bukan yang terkuat, tapi saya tahu saya tidak boleh menyerah. Saya belajar siang dan malam, bukan untuk membuktikan kepada siapapun, tetapi untuk mendapatkan jalan baru bagi diri saya sendiri. Setiap kali saya mengingatnya, saya tidak lagi marah atau sedih seperti dulu. Aku hanya bersyukur aku berhasil melewatinya dan aku tidak melepaskannya. Terkadang, luka itu tidak perlu dihapus. Kita hanya perlu berani untuk melihatnya kembali sambil tersenyum. Karena kamu tahu apa? Tidak ada yang bisa menentukan nilai Anda.
kecuali diri Anda sendiri. Dan perjalanan penyembuhan selalu dimulai saat Anda memilih untuk mencintai diri sendiri. Tidak peduli seberapa kelam masa lalu Anda. Jujur saya berpikir bahwa luka lama akan tetap ada di masa lalu selamanya. Bahwa ketika saya menjadi lebih dewasa dan kuat, kenangan menyakitkan itu otomatis hilang. Tapi tidak, ada rasa sakit yang tidak hilang seiring berjalannya waktu. Mereka hanya tidur di suatu tempat di dalam hati, menunggu momen tak terduga menjadi hidup. Dan momen itu bagi saya adalah pesan singkat di rombongan alumni. Undangan ke reuni kelas yang tampak biasa saja sudah cukup membuat hatiku jungkir balik. Teringat sorot mata Rani, cekikikan, kata-kata sarkastis hari itu. Semuanya kembali bergemuruh, bagaikan angin dingin di tengah langit musim panas. Aku sudah melangkah sangat jauh, namun ternyata ada hal yang masih belum benar-benar aku lepaskan. Aku meletakkan telepon di atas meja dan melihat jauh melalui jendela kaca. Kota di malam hari masih cemerlang, mobil masih ramai, dan saya, sekali lagi, duduk diam dengan pertanyaan-pertanyaan lama. Haruskah saya pergi? Apakah aku perlu bertemu lagi dengan orang yang menyakitiku? Sejujurnya, saya bukan lagi gadis kecil seperti dulu. Sekarang saya adalah pimpinan sebuah perusahaan swasta di bidang teknologi dan investasi. Saya tidak memiliki titik awal yang baik, namun saya memiliki keyakinan, kemauan, dan alasan yang cukup besar untuk tidak menyerah orang tua saya. Ketika saya pertama kali lulus kuliah, saya tidak punya apa-apa selain laptop tua dan pikiran yang penuh ide. Saya menghabiskan banyak malam tanpa tidur, belajar, bekerja paruh waktu, dan menggambar mimpi yang pernah saya tuliskan setelah ditindas di kelas. Suatu hari, saya akan memutuskan masa depan saya sendiri. Saya dulu bekerja di kedai kopi, membagikan brosur di bawah terik matahari, dan puluhan kali ditolak saat mempresentasikan ide bisnis saya. Tapi saya tidak menyerah. Saya menggunakan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk maju. Saya ingin membuktikan bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri saya sendiri, bahwa saya pantas menjalani kehidupan yang tidak memandang rendah saya. Dan kemudian, sedikit demi sedikit, segalanya mulai berubah. Proyek pertama memang kecil, tetapi membantu saya belajar cara mendengarkan pasar. Saya membawa pulang keuntungan 1 sen dan memberikannya kepada ibu saya. Saat itu dia hanya memegang tangan saya erat-erat dan tidak berkata apa-apa, tetapi saya tahu dia sangat bangga. Saya menggunakan apa yang dulu membuat saya malu untuk membangun sesuatu yang lebih kuat. Dia bukan lagi gadis yang menundukkan kepalanya saat mendengar orang lain menertawakannya. Saya telah belajar bagaimana berjalan tanpa harus menghindari siapapun. Tapi saya masih menyimpan satu hal untuk diri saya sendiri. Kesederhanaan. Saya tidak mengubah gaya hidup saya hanya karena saya punya lebih banyak uang. Saya masih suka membuat kopi sendiri setiap pagi, masih menggunakan tas kulit bekas yang saya beli saat masih mahasiswa. Bagi saya, kesuksesan tidak datang dari orang yang melihat betapa briliannya Anda, tapi dari perasaan bahwa Anda bisa hidup jujur pada diri sendiri, tanpa harus membuktikan apapun. Saya juga berpikir bahwa ketika saya sukses, saya ingin membalas semua yang telah dilakukan orang terhadap saya. Tapi kemudian aku sadar, yang sebenarnya kubutuhkan bukanlah balas dendam. Itu adalah ketenangan. Lalu suatu pagi, sambil menyeruput kopi, saya melihat grup alumni kembali memflash notifikasi. Aku melihat garis itu, hatiku tidak lagi sakit seperti dulu. Aku hanya tersenyum kecil. Bukan karena saya merasa sombong, tapi karena saat itu saya tiba-tiba mengerti. Saya benar-benar sudah melangkah jauh. Orang-orang masih ada dengan cara berpikir lama, tapi saya sudah lama keluar dari area gelap itu. Tidak perlu banyak kata, tidak perlu mengatakan siapa Anda. Hadir saja sudah cukup. Cukup untuk membuktikan pada diri sendiri bahwa Anda sudah dewasa, bahwa aku tidak takut pada siapapun lagi. Dan itu, Arini kecil di masa lalu, kini telah menjadi seorang wanita yang mengetahui siapa dirinya, mengetahui apa yang diinginkannya,
dan tidak lagi hidup dalam kegelapan masa lalu. Saya tidak datang untuk membuktikan apapun kepada Rani. Saya datang untuk menutup bab lama dan membuka bab baru, lembut, bebas, dan penuh cinta. Homer ingat sore itu dengan sangat jelas. Hari reuni kelas setelah lebih dari 10 tahun. Dalam perjalanan, lalu lintas masih ramai seperti biasanya, namun anehnya hatiku terasa sepi. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi ketakutan. Hanya kesiapan diam-diam, seolah-olah aku tahu aku sedang mengingat kembali masa lalu. Tapi kali ini, akulah yang memilih untuk turun tangan. Bukan gadis yang terpojok seperti sebelumnya. Saya memilih untuk mengfunctional solutions, gaun sederhana sewarna biru, navy, leher bulat, selutut, tidak terlalu mencolok, tidak terlalu polos. Aku mengikat rambutku dengan rapi dan tidak memakai riasan yang rumit. Saya ingin pergi ke sana dengan versi diri saya yang sebenarnya. Jangan sembunyi, jangan pamer. Jadilah diri sendiri, lengkap, stabil, dan damai. Saya tidak mengendarai mobil mahal saya. Saya menelepon taksi teknologi, sederhana. Karena menurut saya, jika saya datang hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang betapa suksesnya saya, apakah ada bedanya dengan hidup dari sudut pandang orang lain? Bagi saya ingin hidup dengan detak jantung saya sendiri. Saat taksi berhenti di depan restoran The Grand Hall, tempat diadakannya reuni kelas, saya menatap ke arah lampu berkilauan yang menyinari kaca besar. Dalam sekejap, aku merasa seperti berumur 17 tahun lagi. Masih hati kecil itu, masih rasa was-was saat memasuki ruangan penuh kenalan, namun hanya sedikit yang benar-benar memahamimu. Tapi kemudian aku tersenyum sambil berkata pada diriku sendiri, kali ini berbeda Arini. Kali ini aku tidak akan mundur lagi. Aku mendorong pintu dan masuk. Musik merdu terdengar. Lampu kuning lembut memenuhi ruangan. Suasananya lebih hangat dari yang saya harapkan. Saya melihat sekeliling, beberapa wajah yang saya kenal. Beberapa tidak langsung saya kenali karena mereka telah banyak berubah. Beberapa orang bertambah berat badannya, beberapa orang terlihat lebih muda dari sebelumnya. Tapi sorot mata mereka ketika melihatku tidak salah lagi. Terkejut, lalu gembira. Arini Bayu, teman sekelasku dulu, yang pertama datang dan menyapa. Aku tersenyum dan menjabat tangannya. Semuanya sangat menyenangkan, sampai sebuah suara yang familiar terdengar dari belakang. Aku kembali. Dan seperti dugaanku, Rani masih bersama beberapa teman dekat lamanya. Matanya masih sama, senyumannya yang setengah, dan nada suaranya yang tidak salah lagi. Saya tersenyum sedikit. Kenapa kamu tidak percaya? Aku juga dari generasi ini kan? Saya menjawab dengan lembut. Rani menyeringai. Matanya melirik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku tidak bereaksi, hanya mengangguk, masih tersenyum. Dulu aku akan menundukkan kepala. Hari ini, aku hanya perlu berdiri diam, dan itu sudah cukup. Suasananya agak canggung. Beberapa orang yang berdiri di dekatnya tampak tidak nyaman, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Rani duduk di meja seberang dan mulai berbicara tentang pekerjaannya, gaji, perjalanan ke luar negeri, pakaian desainer baru yang dibelinya, masih dengan bualan tersirat yang sama seperti sebelumnya. Rani tertawa kecil, jelas disengaja. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya memandangnya, lalu berkata dengan suara seringan angin, "Begitulah." Dewi duduk di sebelahku, teman lamaku masih belum berubah. Dengan lembut meremas tanganku di bawah meja, aku melihat matanya dipenuhi kekhawatiran. Tapi aku menggelengkan kepalaku sedikit, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Karena sungguh, aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Rani bisa mengatakan apapun yang dia mau. Saya tahu nilai saya. Sepanjang malam itu, saya menghabiskan waktu ngobrol dengan teman-teman lain. Orang yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, sudah berubah. Kami tertawa bersama, mengenang kenakalan masa lalu, dan kadang-kadang saya merasa lega. Ternyata, tidak semua orang selalu mengingat versi lama dirinya. Ada orang yang benar-benar berubah.
dan mereka melihat perubahan dalam diri saya. Menjelang akhir sesi, satu hal menjadi lebih jelas bagi saya. Saya datang ke sini bukan untuk dikenali, namun untuk melihat kembali diri saya sendiri. Untuk melihat bahwa gadis yang telah bertahan, yang tadinya diam, kini dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Kehadiran saya hari ini merupakan penegasan bahwa saya telah berhasil melewati masa-masa tersulit dengan kebaikan, kesabaran, dan keinginan untuk hidup jujur pada diri sendiri. Reuni kelas mungkin tidak sempurna. Rani mungkin masih menjadi Rani yang dulu, tapi saya berbeda. Dan terkadang, mengetahui bahwa saya berbeda saja sudah cukup. Malam itu, ketika saya meninggalkan restoran, saya melihat ke belakang sekali lagi. Bukan untuk menyesal, tapi untuk mengucapkan selamat tinggal pada sebagian masa lalu. Aku melangkah ke dalam taksi yang sudah menunggu, menutup pintunya perlahan, dan hatiku terasa seringan seolah tak pernah terluka. Karena sebenarnya, kesembuhan tidak dimulai dari perubahan orang lain, tapi dimulai dari saat kita menerima untuk mencintai diri sendiri. Tidak peduli seperti apa masa lalu, hari ini kita masih memiliki hak untuk menulis ulang cerita kita sendiri dengan cara yang paling lembut dan penuh hormat. Aku masih ingat momen itu, momen ketika udara di dalam ruangan seakan membeku, ketika pintu restoran The Grand Hall terbuka, dan seorang pria berseragam sopan masuk, berjalan lurus ke tempatku duduk. Aku sedang ngobrol dengan beberapa teman lama, dan kudengar ada yang berbisik. Itu siapa ya? Sopir? Lalu mata semua orang tertuju padaku, dan laki-laki itu sedikit membungkuk dan berkata, "Permisi, Ibu Arini, mobilnya sudah siap." Aku mengangguk terima kasih dan berdiri dengan lembut. Dan ruangan itu menjadi sunyi. Aku bisa dengan jelas merasakan tatapan kaget dari segala arah. Namun yang paling menarik perhatianku adalah wajah Rani. Dia menatapku, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Saya tahu pikirannya memikirkan ratusan pertanyaan, dan mungkin tidak ada jawaban yang memuaskan. Rani, yang selalu sesumbar punya mobil sendiri, tas desainer, dan pergi berlibur kemana-mana, kini duduk menatapku dengan mata tak bisa ditebak apakah itu marah, bingung, atau takut. Ungkira cowoshin, oseshta nuwaman kawokan ni mo. Abu tersenyum sopan dan yang berbalik yang mengikuti pengemudi, tetapi saya tahu. Kali ini, saya tidak perlu berbicara. Kebenaran telah berbicara dengan sendirinya. Begitu saya meninggalkan meja, orang-orang mulai berbisik. Mula-mula terdengar pertanyaan-pertanyaan kecil, lalu berbisik-bisik, lalu terdengar suara buru-buru mengangkat telepon. Samar-samar aku mendengar seseorang berkata, "Arini, PT Arini Investama? Benarkah dia CEO-nya?" Saya masih berdiri di sana sejenak, memperhatikan dari jauh, bukan untuk melihat bagaimana reaksi orang lain, tetapi untuk melihat kembali diri saya sendiri pada saat itu. Saya dulu bermimpi bahwa suatu hari saya bisa berdiri di antara orang-orang yang memandang rendah saya dan berkata, "Saya berhasil." Tapi sekarang, ketika itu terjadi, saya tidak merasa sombong. Saya hanya merasa lega. Tiba-tiba, sebuah panggilan kecil terdengar. Ternyata Dewi, satu-satunya teman dekatku di masa lalu, mendekat dan menggandeng tanganku. Dia tersenyum dan berbisik, aku hanya meremas tangannya dengan lembut. Tidak perlu banyak bicara. Ada persahabatan di mana satu pandangan saja sudah cukup untuk memahami satu sama lain. Sedangkan Rani masih terduduk seperti ketakutan. Tangannya mencengkeram telepon. Wajahnya pucat. Saya tahu perasaan itu. Suatu saat, aku merasa begitu kecil. Namun berbeda dengan saya saat itu, Rani masih belum tahu cara menangani rasa sakit hati. Karena dia belum pernah benar-benar belajar cara menghargai orang lain. Beberapa menit kemudian, saya kembali ke meja untuk mengucapkan selamat tinggal. Anehnya, suasana di sekitarnya sunyi senyap. Rani masih di sana, matanya tak lagi percaya diri, seperti saat pertama kali datang. Saya menundukkan kepala sedikit dan berkata kepada semua orang, "Terima kasih semuanya untuk malam yang sangat berkesan.
Aku menatap langsung ke mata Rani, masih tersenyum kecil. Dan terima kasih Rani, karena telah mengingatkanku betapa kuatnya aku hingga hari ini. Lalu aku pergi. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu mengangkat kepala tinggi-tinggi, karena saya tahu saya tidak perlu membuktikan apapun lagi. Tapi segalanya tidak berhenti di situ. Beberapa saat kemudian, saat duduk di dalam mobil, pengemudi memberikan ponselnya kepada saya. "Ta," mendesak. Saya membukanya. Pesan dari asisten. Perusahaan aku melihat pesan itu dan hanya satu wajah yang muncul di benakku, Rani. Aku menghela nafas, bukan karena kegembiraan, tapi karena kesedihan untuk seseorang yang memiliki kesempatan untuk berubah, tapi memilih untuk diam. Malam itu, saya tidak bisa langsung tidur. Aku memikirkan Rani bukan dengan kebencian, tapi dengan penyesalan. Andai saja dia hanya Houston bahwa ia kesuksesan dan akan terletak pada jemaus seberapa banyak dia bisa pamer. Nah, tapi pada cara dia memperlakukan orang lain. Andai saja dia mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti rasa hormat, toleransi, dan martabat. Dan saya memikirkan diri saya sendiri, seorang gadis yang pernah dipandang rendah, yang biasa pergi ke sekolah dengan ransel usang dan sepatu usang. Namun yang membuat saya bangga bukanlah mobil mewahnya atau posisi direkturnya. Itu karena aku masih menjaga keutuhan hatiku melalui banyak kejadian. Aku masih percaya pada kebaikan, tetap memilih hidup lemah lembut, dan tidak pernah menggunakan rasa sakit hati untuk menyakiti orang lain. Dan terkadang, kemenangan tidak berarti membuat orang lain kalah. Ini tentang menjadi cukup kuat untuk tidak lagi membutuhkan mereka untuk mengakui Anda. Karena tahukah Anda sendiri sudah mengakuinya. Saya tidak punya niat menyakiti siapapun di reuni kelas itu. Sejujurnya, aku hanya ingin tampil, duduk diam, tersenyum pada orang-orang yang telah melewati masa muda bersamaku, lalu pergi dalam diam. Namun seperti yang Anda lihat, ada orang yang berapa tahun pun telah berlalu, tetap tidak berubah. Rani adalah orang seperti itu. Malam itu, setelah saya berangkat, suasana di restoran masih tak henti-hentinya. Penampilannya, tatapannya yang mendengung, obrolannya, semuanya masih tertinggal di udara. Dan Rani, dia masih duduk di sana, tangannya menggenggam ponsel, wajahnya pucat seperti baru bangun dari mimpi panjang. Dia membuka ponselnya dan mencari informasi tentang saya. Nama saya terpampang penuh. Artikel, wawancara, penampilan di acara perusahaan, penghargaan yang saya terima. Cahaya dari layar ponsel terpantul di wajah Rani yang berangsur-angsur berubah, dari kaget, bingung, hingga panik. Saya tidak ada di sana untuk melihatnya, tapi Dewi menceritakannya. Dia mengatakan seluruh ruangan menahan napas. Tidak ada yang menduga bahwa gadis yang pernah dilempari uang di kelas di masa lalu adalah orang di belakang perusahaan tempat Rani bekerja. Lalu, seperti skenario sesi karma pada umumnya, ponsel Rani bergetar. Sebuah email. Dari bagian sumber daya manusia, Rani membuka. Dan ketika dia membaca baris terakhir, tangannya mulai gemetar. Perusahaan kehilangan kontrak besar dengan saya. Dan setelah meninjau seluruh tim yang terlibat, posisinya tidak lagi diperlukan. Malam itu, Rani pulang dengan pikiran kosong. Dia mencoba menelepon bosnya, mengirim pesan, memohon ada kesalahan. Saya tidak tahu bagaimana dia tidur malam itu. Mungkin tidak tidur. Bisa juga menangis karena air mata. Tapi saya tahu satu hal dengan jelas. Ini bukanlah hukuman, tapi hasil dari pilihannya sendiri. Soalnya, kesombongan adalah hal mudah yang membuat orang terlena hingga tertidur. Ketika Anda berpikir bahwa Anda selalu berada di atas orang lain, Anda tidak akan lagi belajar mengamati, mendengarkan, atau bahkan berhati-hati dengan perkataan Anda. Dan di dunia di mana segalanya berubah setiap hari, harga dari rasa berpuas diri sangatlah mahal. Saya tidak senang mendengar Rani kehilangan pekerjaannya. Sejujurnya, saya tidak merasa puas.
Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa sedih. Stillsteniens Framtidssyndrom Musikkomponien Isn't fault untuk berubah, namun memanfaatkannya untuk terus menyakiti orang lain. Andai saja dia memilih jalan hidup yang berbeda. Andai saja, alih-alih tertawa ketika melihat orang lain bersikap sederhana, dia berhenti dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa mereka masih begitu tenang? Tapi tidak. Dia masih membawa pikiran-pikiran lama, dan kemudian pikiran-pikiran itu menjadi jebakan bagi dirinya sendiri. Selesai reuni kelas, Dewi mengirimiku pesan. Aku hanya diam beberapa detik, lalu menghela nafas. Di hatiku saat itu, yang ada bukan rasa sombong, melainkan perasaan ringan. Seolah-olah ada yang baru saja menghancurkan halaman lama dalam ingatanku. Kadang-kadang, kejatuhan kita bukan disebabkan oleh orang lain, tapi karena kita selamanya hidup dalam cermin yang terdistorsi. Sebuah tempat yang hanya memantulkan diri kita sesuai dengan apa yang ingin kita lihat, bukan seperti yang orang lain lihat. Entah apa yang akan dilakukan Rani setelah ini. Mungkin dia akan mencari pekerjaan lain. Mungkin dia akan mundur dengan tenang. Mungkin dia akan mulai memahami sesuatu yang tidak pernah dia yakini sebelumnya. Bahwa ketika Anda meremehkan orang lain, Anda menutup pintu terbaik untuk diri Anda sendiri. Dan aku hanya berharap jika suatu saat Rani menoleh ke belakang, dia tidak lagi merasa marah atau malu, tapi akan merasa bersyukur karena dia pernah terjatuh. Karena tahukah Anda, terkadang kejatuhan itulah yang memberi kita pelajaran yang tidak pernah bisa diberikan oleh kesuksesan. Dulu aku berpikir, setelah reuni kelas itu, semuanya akan berakhir. Setiap orang kembali ke kehidupannya masing-masing, dan saya dapat melipat bab lama di hati saya dengan lembut dan tenang. Namun kehidupan selalu punya caranya sendiri untuk menyambung kembali benang-benang yang tampaknya putus. Suatu pagi, ketika saya sedang duduk bekerja di kantor, telepon saya berdering. Pesan dari nomor tak dikenal. Saya membukanya. Nadia, maaf, ini Rani. Aku tahu aku tidak layak, tapi bisakah kita bertemu? Aku duduk diam selama beberapa detik. Emosi yang muncul bukanlah kemarahan, bukan rasa kasihan, melainkan ketenangan yang tak terlukiskan. Aku mengetik kalimat pendek, tidak dingin, tidak terlalu intim. Baiklah, kita ketemu di kedai kopi dekat kantorku. Besok pagi, jam 10. Keesokan paginya, Rani tiba tepat waktu. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi mata memandang orang dari atas. Dia mengenakan kemeja sederhana dan rambutnya diikat rapi. Meski menatap matanya, saya melihat kelelahan. Tetapi pada saat yang sama, sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya, kerendahan hati. Kami duduk saling berhadapan. Tidak perlu basa-basi panjang lebar. Rani adalah orang pertama yang berbicara. Aku kehilangan segalanya, katanya, suaranya tercekat. Dan aku tahu, itu semua karena aku. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saya hanya mendengarkan. Karena terkadang, orang tidak membutuhkan kata-kata penghiburan. Mereka hanya perlu didengarkan kok. Saya datang ke sini bukan untuk meminta maaf, lanjut Rani. Aku hanya tidak tahu harus mulai dari mana lagi. Dalam hidup ini, aku tidak pernah harus memulai dari awal. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku memandangnya, lalu dengan lembut meletakkan cangkir kopinya. Tidak ada seorang pun yang benar-benar memulai dari awal, Rani, kataku. Karena meski semuanya lenyap, kita masih memiliki apa yang kita pelajari dari kejatuhan. Dia terdiam cukup lama, lalu mengangguk sedikit. Saya bersedia memulai lagi, bahkan dari posisi paling bawah. Sekalipun saya harus mencuci gelas atau membersihkan lantai, saya akan menerimanya. Jika itu membantu saya menjadi orang yang berbeda, lebih baik hati. Aku menghela nafas panjang. Jika itu saya 10 tahun yang lalu, saya mungkin tidak akan mempercayainya. Tapi hari ini, aku melihat kebenaran di mata itu. Ini bukan rasa takut kehilangan, tapi keinginan tulus untuk berubah. Saya tidak bisa memberi Anda pekerjaan di perusahaan saya, kata saya terus terang.
karena aku ingin kamu menempuh jalanmu sendiri. Tapi jika kamu membutuhkan nasihat, jika kamu membutuhkan seseorang yang mengingatkanmu setiap kali kamu ingin menyerah, aku di sini." Wajahnya melembut, bukan karena dia tertolong, tapi mungkin karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia tidak lagi merasa sendirian. 3 bulan kemudian, saat berkunjung ke kafe kecil di lingkungan sekitar, saya kebetulan bertemu Rani lagi. Dia berdiri di belakang konter, mengenakan seragam, rambutnya diikat, tersenyum saat menyapa pelanggan. Aku berdiri dan melihat sejenak, tidak terburu-buru untuk masuk, hanya mengamati dengan tenang. Rani bukan lagi gambaran wanita yang bangga memamerkan tas desainernya atau berlibur ke Eropa. Dia sekarang menjadi orang normal, tetapi ada sesuatu yang menyala dari dalam. Cahaya seseorang yang pernah tersandung, terkena hujan, dan kini tahu bagaimana menghargai setiap tetes mentari. Aku masuk dan memesan cappuccino. Dia mengenali saya begitu saya menyapa. Ada sedikit kecanggungan di matanya, tapi kemudian dia tersenyum. "Saya masih belajar bagaimana memulai kembali," katanya sambil membawakan kopi ke meja. "Ini sangat sulit, tapi juga anehnya menyenangkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar menyentuh nilai kerja." Saya mengangguk. Dan aku juga tahu, mulai saat ini Rani bukan lagi orang yang sama. Kami duduk dan berbicara sebentar. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi masa lalu di antara keduanya. Hanya 2 orang yang belajar hidup lebih baik, lebih tenang. Dalam perjalanan pulang, saya kembali melihat kafe kecil itu, merasa ringan di hatiku, karena aku tahu, terkadang, hal paling berharga yang bisa kita berikan satu sama lain bukanlah kesempatan, tapi kepercayaan. Percayalah bahwa semua orang bisa saja salah, dan setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Mereka hanya perlu ikhlas ingin berubah, dan mau memulai lagi dari hal terkecil. Ada satu hal yang saya pelajari setelah semua yang terjadi. Pengampunan bukanlah sebuah hadiah yang kita berikan kepada orang lain, namun sebuah kebebasan yang kita berikan pada diri kita sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, saya berpikir bahwa suatu hari saya akan membalas semua luka yang disebabkan orang lain. Bahwa ketika saya berhasil, saya akan membuat mereka menyesal. Tapi kemudian, ketika momen itu benar-benar tiba, ketika saya berdiri di depan orang yang pernah membuat saya merasa paling kecil, saya tidak merasa bahagia, juga tidak merasa sombong. Aku hanya merasa lega. Aku ingat terakhir kali aku melihat Rani di kafe kecil tempatnya bekerja. Dia melayani meja, membersihkan gelas, dan berbicara kepada pelanggan dengan senyum tulus. Jauh dari gambaran masa lalu yang arogan dan halus. Saat dia melihatku, Rani berhenti sebentar. Matanya bingung, tapi kemudian dengan cepat menjadi tenang. "Saya masih belajar, setiap hari," katanya. "Bekerja di sini tidak mudah. Ada kalanya saya ingin menyerah, tapi saya memikirkan apa yang Anda katakan tentang memulai dari yang kecil, dan saya terus maju." Saya mengangguk. Tidak diperlukan saran lagi, karena saya tahu orang yang sudah benar-benar berubah pasti tahu apa yang harus dilakukan. Dan saya tidak perlu dia mengucapkan terima kasih atau maaf terlalu banyak. Karena yang terpenting bukanlah kata-katanya, tapi ketulusannya. Suatu kali, seorang teman lama bertanya kepada saya, "Bagaimana kamu bisa tetap bersikap baik kepada seseorang yang begitu menyakitimu?" Aku berpikir sejenak lalu menjawab, "Karena jika aku menyimpan amarah itu dalam hatiku selamanya, apakah ada bedanya dengan memberikan mereka hak untuk tinggal dalam pikiranku selamanya? Aku ingin hidup dengan lembut. Dan pengampunan adalah caraku untuk melakukan itu. Di usia tertentu, kamu akan paham bahwa yang membuat kita bahagia bukanlah menang atau kalah, melainkan kedamaian di hati. Ini tentang mampu melihat kembali masa lalu dan tersenyum, tidak lagi pahit. Bahwa aku bisa memandang orang yang menyakitiku dan berkata, 'Aku tidak membencimu lagi, aku sungguh membencimu.' Suatu sore,
Saya mampir ke kafe itu lagi. Kali ini bukan kebetulan, tapi karena aku ingin duduk santai dan diam-diam menyaksikan kehidupan berlalu dari sudut kecil yang hangat. Rani sedang menunggu meja, dan ketika dia melihatku, dia berjalan mendekat, tidak segan-segan sebelumnya. Saya baru saja dipromosikan oleh manajer saya ke posisi supervisor shift, katanya. Matanya bersinar dengan kebanggaan yang lembut. Untuk pertama kalinya, saya merasa dipercaya berdasarkan siapa diri saya, bukan karena penampilan, koneksi, atau uang saya. Saya tersenyum dan memberi selamat padanya. Dan kami duduk di sana sebentar, membicarakan hal-hal yang sangat biasa, kue baru di toko, pelanggan tetap, dan fakta bahwa Rani menabung untuk belajar lebih banyak tentang bartending. Tidak ada yang menyebutkan apapun tentang masa lalu. Tidak diperlukan lagi. Saya meninggalkan toko ketika hari sudah senja. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui pepohonan di pinggir jalan. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan hati saya dipenuhi dengan perasaan kelembutan yang tak terlukiskan. Entah sejauh mana Rani akan menempuh perjalanan barunya. Tapi saya yakin dia akan baik-baik saja, karena dia tahu cara menundukkan kepala, tahu cara meminta maaf, tahu cara memulai kembali, dan yang paling penting, tahu cara jujur pada dirinya sendiri. Sedangkan aku melanjutkan hidupku. Pekerjaan, keluarga, proyek komunitas yang saya kejar. Namun jauh di lubuk hati, saya tahu bahwa kisah Rani adalah pengingat abadi, bahwa siapapun di antara kita bisa tersesat. Namun jika Anda cukup berani untuk melihat ke belakang dan melangkah maju, selalu ada jalan baru yang menanti di depan. Jika Anda membawa luka lama karena seseorang menyakiti Anda, karena masa lalu yang tidak adil, atau karena Anda sendiri yang melakukan kesalahan, maka percayalah, Anda memiliki kekuatan untuk menyembuhkan, hak untuk menebus kesalahan, dan hak untuk hidup lebih baik. Memaafkan bukanlah melupakan. Pengampunan itu mengingat, tapi tidak lagi menyakitkan. Memang melihat bekas lukanya, namun tidak lagi merasa sedih, melainkan merasa bersyukur. Karena berkat itu, kamu kuat seperti sekarang ini. Hidup selalu memberi kita kesempatan kedua, asalkan kita ikhlas menerimanya. Dan ketika Anda bersedia memaafkan, baik untuk orang lain maupun untuk diri Anda sendiri, saat itulah Anda benar-benar dewasa.